Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama nuran wa burhana wa shifa'an lima fis sudur wa rahmatan lil mu'minin. Nahmaduhu ta'ala ala ni'amihil azimah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin wal hadirat yang tampan rupawan dan cantik cerita. Marshall McLuhan, seorang filosof akademis dan ahli teoretikus komunikasi asal Kanada, pernah menyebut dunia modern sebagai global village, sebuah kampung global di mana jarak dan batas geografis runtuh oleh teknologi komunikasi. Kini, hadirin sekalian, satu sentuhan jari mampu menggerakkan opini, membentuk persepsi, bahkan memicu konflik sosial. Media sosial yang sejatinya diciptakan sebagai sarana silaturahmi perlahan berubah menjadi arena caci maki, fitnah dan adu domba. Kebenaran sering kalah cepat oleh viralitas dan akhlak tersingkir oleh sensasi. Masyarakat tidak lagi membutuhkan interaksi tatap muka, melainkan lebih mengekspresikan pikiran dan perasaannya di media sosial. Dari kebebasan berekspresi di dunia maya ini mengakibatkan banyak informasi yang pro dan kontra, bahkan juga informasi palsu atau yang biasa disebut dengan hoax. Apalah arti sebuah smartphone seharga puluhan juta jika hanya menjadi alat untuk mengumpulkan dosa caption dan dosa sharing? Berapa banyak persaudaraan putus hanya karena warkomentar? Fenomena ini menunjukkan bahwa krisis yang kita hadapi bukan semata krisis teknologi, melainkan krisis etika dan krisis tabayun. Informasi diterima tanpa verifikasi, disebarkan tanpa klarifikasi, lalu dipercaya tanpa refleksi. Akibatnya keharmonisan sosial terganggu, persaudaraan retak, dan kepercayaan runtuh. Padahal Islam sejak 14 abad lalu telah meletakkan fondasi etika informasi
reformasi yang sangat kokoh. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Tabayun dan Akhlak dalam Bermedia Sosial, dengan rujukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah فتصبحوا على ما فعلتم nadimin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seseorang yang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dalam tafsir At-Tabari juz 26 jilid 6 cetakan terbitan Pustaka Azam, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa perintah fatabayyanu adalah bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kehormatan manusia. Menurut beliau, menerima berita tanpa klarifikasi sama dengan membuka pintu kezaliman, karena keputusan yang diambil berdasarkan kabar dusta akan melahirkan penyesalan yang tidak bisa diperbaiki.
Sementara itu, Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran juz 16 halaman 310 cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah menegaskan bahwa ayat ini menjadi dasar utama kewajiban kehati-hatian dalam urusan sosial dan politik. Al-Qurtubi menekankan bahwa tabayyun bukan sekedar anjuran moral, melainkan kewajiban syar'i yang apabila diabaikan bisa menimbulkan kerusakan sosial, fasad ijtimai. Hadirin majelis syarhil Quran rahimakumullah, jika pada masa lalu berita disampaikan dari mulut ke mulut, maka hari ini berita disebarkan dari akun ke akun. Sayangnya banyak di antara kita yang rajin share namun malas menyebarkan tanpa meluruskan. Hoax, ujaran kebencian, dan framing provokatif menjamur di ruang digital. Inilah potret rapuhnya akhlak bermedia sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran pada surah Qaf ayat 18 yang berbunyi, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. tidak ada satupun kata yang diucapkan melainkan ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Maha benar Allah yang maha agung. Dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib jilid 28, Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan dimensi tanggung jawab moral setiap ucapan manusia. Menurut Ar-Razi, kata qaul mencakup seluruh bentuk ekspresi, baik yang terdengar maupun yang tertulis. Dengan demikian, tulisan digital, komentar, dan unggahan di media sosial termasuk dalam amal yang dicatat dan akan dimintai pertanggungjawaban. Lebih jauh, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsir Asy-Sya'rawi jilid 22 halaman 13.615 sampai 13.618 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lisan manusia bukan hanya untuk berbicara tetapi untuk menimbang. Ketika lisan atau dalam konteks modern jari digunakan tanpa akhlak, maka ia berubah dari nikmat menjadi petaka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan etika komunikasi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadirin, izinkan kami melantunkan sebuah nasyid. Berita datang sangat cepat menyebar, telitilah dulu, jangan terburu-buru disebar. Tabayyun itu penting,
Bila bermedia sosial menggunakan attitude wahyu, maka yang terjadi adalah kebaikan dan kemaslahatan umat yang kita rasakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tabayyun adalah fondasi etika bermedia sosial, dan akhlak adalah ruh dari setiap komunikasi digital. Media sosial harus kita jadikan sarana dakwah, edukasi, dan perekat persaudaraan, bukan alat provokasi atau permusuhan. Mari kita jaga lisan digital kita sebagaimana kita menjaga lisan nyata. Kami tutup syarahan ini dengan mengutip sebuah kalimat bijak dari seorang Taranabur yang berbunyi, "Social media is not a safe place for you." Media sosial bukanlah tempat yang aman bagimu. Jari boleh cepat menari, namun hati jangan mati nurani. Jika berita belum pasti, tabayyunlah sebelum berbagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing hati, pikiran, dan jari jemari kita agar senantiasa berada di jalan